Waalaikumsalam. Ya rekan Raul, kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle, dan juga ya kembali lagi bersama Tata yang menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini, dan juga kita ke dalam program talk show bersama Kementerian Agama, dan juga alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini ya. Dan rekan Raul, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat, kabar baik. Baik ya Ustazah. Dan juga tema kita apa di sore hari ini Ustazah? Nah, karena kita masih dalam suasana Rabiul Awal, bertepatan di hari ke-10 Rabiul Awal, maka materi kita pada kesempatan kali ini adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, biarkan tahu, dan juga langsung saja ya Ustazah menyampaikan nasihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis surah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Oleh karena itu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, adapun materi kami adalah meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini masih dalam suasana bulan Rabiul Awal yang berketepatan di hari yang ke-10 di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulan
kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita peringati bulan Rabiul Awal ataupun bulan kelahiran Nabi Muhammad ini, mari kita teladani akhlak ataupun sifat-sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal tahun gajah berketepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berketepatan pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Miladiah. Tahun gajah adalah tahun ketika pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha bin Sabah, Gubernur Jenderal Najasyi Habasyah dari Yaman, menyerang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan tersebut sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi tahukah kamu bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan pasukan-pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan Allah menghancurkan tipu daya mereka dan meruntuhkan mereka dengan mengutus burung-burung ababil yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari neraka Sijil. Maka tewaslah tentara bergajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah. Sejak dalam kandungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Belum genap sampai usia 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibunya Aminah. Jadi Rasulullah itu dalam keadaan yatim piatu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir dan penutup dari seluruh nabi serta rasul yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Beliau adalah teladan ataupun uswatun hasanah, sempurna dalam segala aspek kehidupan dan segala perbuatan, ucapan serta perilakunya mengandung hikmah yang luar biasa. Kepribadian beliau yang mulia tidak hanya menjadi teladan bagi umat Islam, tapi juga relevan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik, beliau menunjukkan sikap-sikap mulia yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Seperti apa? Seperti dalam hubungan sosial, ekonomi, kepemimpinan,
dan juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun hablum minallah dan hablum minannas. Di usia 40 tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Dan seperti rasul-rasul yang lainnya, beliau memiliki sifat-sifat yang wajib yang pasti dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Jadi sifat-sifat ini merupakan karakteristik yang tak terpisahkan dari diri seorang rasul yang membedakannya dari manusia biasa. Jadi sifat-sifat rasul itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya benar. Benar dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah adalah seorang sosok yang sangat jujur ataupun yang perkataannya benar. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang Arab Makkah memberi gelar dengan Al-Amin. Artinya yang dapat dipercaya. Gelar ini diberikan oleh masyarakat Arab pada saat itu. Beliau tidak pernah berdusta, berkhianat, atau menipu siapapun. Beliau selalu berkata benar dan bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan. Di apa yang dikatakan Rasulullah itu sesuai dengan tindakannya. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kita harus berusaha untuk selalu jujur dalam segala hal, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi kita harus menjauhi sifat kebohongan, tipu daya, dan gibah ataupun menggunjing orang lain. Jadi ini sifat yang sangat disukai oleh manusia, apalagi gibah. Nah, jadi kita harus berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Yang kedua, sifat-sifat bagi seorang rasul ataupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam segala hal untuk menjaga amanah, tanggung jawab, dan kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat amanah. Baik sebelum diangkat jadi rasul, beliau selalu menunaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah juga selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Baik dia berupa rahasia, baik dia berupa janji, tak pernah Rasulullah mengkhianati ataupun melalaikan amanah yang dipercayakan kepadanya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat tablik. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah yang membawa wahyunya kepada seluruh makhluk. Beliau tidak pernah menyembunyikan atau merubah apa yang diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan ajaran Islam itu dengan hikmah ataupun dengan nasihat yang baik. Beliau memberi contoh nyata dari ajaran Islam melalui perilaku dan akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak. Kemudian yang keempat, fatonah, artinya cerdas ataupun pintar. Fatonah artinya cerdas dalam berpikir atau berpendapat dan bertindak. Rasulullah adalah sosok yang sangat fatonah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang tinggi. Beliau mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun umatnya dengan cara yang bijaksana, adil, dan efektif. Beliau juga mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang rasul, baik dia rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, selain daripada sifat yang wajib itu, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, Rasulullah juga memiliki akhlak yang mulia yang bisa kita jadikan pedoman dan suri tauladan agar kita senantiasa berakhlak baik sesuai dengan ajarannya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan obrolan kita tadi sangat menarik, dan sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya saja. Ya, kasih. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan ataupun uswatun hasanah yang patut kita teladani. Dalam kitab Sifat Al-Wasafwah menjelaskan bahwa contoh keteladanan akhlak Rasulullah dalam 5 aspek kehidupan. Yang pertama, Rasulullah itu tidak memiliki sifat sombong ataupun tidak pernah bersifat sombong. Oleh karena itu, mari kita jauhi sifat sombong. Sombong itu adalah sifat yang dimiliki oleh iblis ataupun sifat takabur, yaitu orang yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Karena kita jauhi, kita teladani sifat Rasulullah pernah bersifat dengan sifat sombong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas melarang. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Karena akibat daripada sifat sombong itu dibenci Allah. Karena bencinya Allah kepada orang yang bersifat dengan sifat sombong, sampai melarang, janganlah berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Jadi, maka kita jauhi sifat sombong. Kemudian akibat yang kedua apa? Diabaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disucikannya dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang bersifat dengan sifat sombong. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sifat sombong itu merupakan makhluk yang hina. Orang yang bersifat dengan sifat sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan dipalingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 146. Sekalipun orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku itu, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Kemudian apalagi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang bersifat dengan sifat sombong, karena sifat sombong ini adalah merupakan salah satu penyakit hati yang menjadikan penderitaannya justru masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi penyakit hati, karena kita harus hati-hati menghadapi penyakit hati. Nah, orang yang bersifat sombong itu hatinya terkunci kepada hal-hal yang baik.
Karena kenapa? Karena orang yang bersifat sombong itu menganggap dirinya lebih benar, lebih segala-galanya. Kemudian orang yang bersifat sombong ini adalah menjadi pengikut iblis. Hal ini jelas diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kisah tentang Nabi Adam ketika di dalam surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan dia pun enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kemudian orang yang bersifat sombong itu jelas menjadi penghuni neraka. Orang yang memiliki sifat sombong akan dibenci dan ditutupi hatinya oleh Allah. Maka jadilah dia pengikut iblis yang senang berbuat sekehendak hati dan tidak akan pernah taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dijauhi sesama manusia. Orang yang bersifat sombong itu pasti dijauhi oleh manusia. Karena itu sombong kali itu. Nah, jadi oleh karena itu untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jauhilah sifat sombong. Kemudian yang kedua, Rasulullah tidak pernah berlaku kasar, tidak pernah berteriak ataupun melakukan hal-hal yang buruk. Beliau adalah orang yang lemah lembut hatinya ataupun tawadu. Di sifat tawadu adalah sifat yang sangat mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar, berilmu yang tinggi, memiliki harta yang banyak, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati ataupun tawadu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi kian berunduk. Oleh karena itu kita jauhi sifat sombong dan kita teladani sifat-sifat Rasulullah. Yang kedua yaitu sifat tawadu. Sifat tawadu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Jadi tawadu itu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti menganggap dirinya lebih tinggi, lebih dari semestinya, sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan. Ini pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keutamaan sifat tawadu itu tentu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang yang bersifat dengan sifat tawaduk itu mendapat kemuliaan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Oke, itu dia pendengar FM. Kita rehat sebentar lagi dan setelah break ini kita akan kembali lagi di segmen penutup ya Ustazah. Iya. Pastinya yang ditunggu-tunggu, jadi tetap di 105 FM Your Lifestyle. Iya. Kepada Ustazah gitu. Masih pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akhlak Rasulullah yang patut kita teladani adalah mempunyai sifat toleransi. Kemudian yang keempat, mempunyai sifat kedermawanan ataupun suka memberi. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat cinta sesama manusia. Jadi kemuliaan akhlak Rasulullah tersebut tergambar melalui kisah
ketika beliau berhadapan dengan seorang pengemis buta pendengar FM dimanapun Anda berada. Dikisahkan saat Nabi Muhammad SAW tengah menyebarkan ajaran agama Islam, terdapat seorang pengemis buta yang selalu menghina dan membenci Rasulullah. Bahkan ia tidak segan-segan untuk menghasut orang lain agar membenci Rasulullah. Jika ada seseorang yang mendekatinya, pengemis buta tersebut akan berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad itu. Dia itu orang gila, pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhi." Jadi hal itu terus-menerus dikatakan oleh si pengemis buta tadi kepada seseorang yang setiap hari memberikannya makanan, bahkan menyuapinya. Kemudian pada suatu hari ia merasa sangat kelaparan karena seseorang yang biasa memberikan makanan dan mendengar ujaran kebencian kepada Nabi Muhammad tak kunjung menemuinya. Pada hari berikutnya, ada seorang yang kembali mendatangi pengemis buta tersebut dan menyuapinya. Namun si pengemis tersebut sadar bahwa orang yang menyuapinya kali ini sangat berbeda dengan seseorang yang sering menyuapinya selama ini. Lalu ia pun berkata, "Siapakah kamu? Kamu bukanlah orang yang biasa mendatangiku." Jadi orang itu pun menjawab, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Orang yang mulia yang biasa memberimu makan itu telah meninggal dunia. Dan dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita teladani perbuatan Rasulullah ini? Seorang pengemis yang sangat dibenci, yang sangat benci kepada Nabi Muhammad, malah setiap hari memberikan makanan dan bahkan menyuapinya. Itulah kemuliaan seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban tersebut membuat si pengemis buta itu kaget dan merasa sangat menyesal. Telah menghina, telah memperolok-olok Nabi Muhammad. Seseorang yang jelas-jelas selalu dia caci maki, namun tetap memberikan perhatian selama ini. Kemudian ia pun sadar bahwa Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau adalah pribadi yang selalu bersabar dan ikhlas dalam menebar kebaikan bagi orang yang banyak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wal ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah ini luas. Wal ardullahi wasi'ah, luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, berdasarkan kisah tadi, semoga kita senantiasa bisa mencontoh dan mengambil hikmah daripada akhlak mulia
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat menebarkan kebaikan, meski kadang menerima perlakuan yang zalim ataupun yang tidak baik, namun kita harus tetap ikhlas dan bersabar dalam menegakkan kebaikan tersebut. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita berdoa agar kita bisa meneladani akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai beliau di atas segalanya. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan termasuk golongan orang yang dirindukan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu mempunyai akhlakul karimah yang patut kita teladani, yaitu Rasulullah tidak pernah memiliki sifat sombong, tidak pernah berlaku kasar, dan mempunyai sifat tawaduk ataupun rendah hati. Dan Rasulullah itu mempunyai sifat toleran, mempunyai sifat dermawan, dan mempunyai sifat cinta sesama manusia. Demikianlah talkshow kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita, dan mari kita teladani sifat ataupun akhlakul karimah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang berketepatan ini adalah dalam suasana kita bulan Rabiul Awal. Kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di hari Selasa dan hari Rabu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, demikianlah akhir dari talkshow kita di sore ini bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Semoga apa yang kita dengar dan bahas tadi bisa menjadi pencerahan, motivasi, dan tingkat akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan juga terima kasih kepada Ustazah sudah memberikan tausiahnya di sore hari ini. Dan juga tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.